bukan berarti ketika jadi PNS kemudian berhenti menulis karya kritik. Walaupun karirnya jadi tidak cemerlang, karya-karya kritiknya tidak boleh mati ketika dia jadi PNS. Mumpung kata literasi itu lagi booming. Itu menurut saya sih 5 tahun ke depan akan ada kata lain yang akan jadi booming dan meninggalkan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini saya senang banget karena saya kedatangan tamu yang luar biasa ya, karena ini buat saya adalah seorang legenda hidup di dunia sastra di Provinsi Banten, terutama di Kota Serang ya. Beliau ini saya namanya dari tahun 90-an itu udah harum banget lah, waktu itu saya masih lulus SMA. Dan sekarang beliau hadir di sini, kita sambut Kang Toto Esteradik. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali saya ada di sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir. Kesempatan yang langka ya. Saya dengar nama Kang Toto itu dari tahun 90-an itu sebagai seorang penyair yang masyhur lah. Tahun 90-an itu udah kemana-mana, dan sekarang tampaknya sudah keriput sekarang ya. Iya, udah uzur ya. Tapi semangatnya masih luar biasa sih kalau menurut saya ya. Karena beliau ini masih terus berkarya, masih melahirkan inspirasi-inspirasi buat buat para sastrawan-sastrawan muda, terutama di Kota Serang, bahkan seluruh Indonesia ya, karena beliau ini namanya udah menasional gitu ya. Nah, selama ini yang pengen saya tahu adalah kiprah awalnya Kang Toto ini di dunia sastra sebenarnya. Gimana cerita Kang Toto ini awal-awalnya menyukai dunia sastra itu seperti apa sih? Saya tuh orang kampung ya, orang kampung, orang Udik lah. Asalkan dari Pontang ya. Jangankan dulu, sekarang saja masih dibilang Udik kan. Gitu. Nah, orang Udik itu datang ke kota itu pasti minder. Dari sisi penampilan, dari sisi finansial, dari banyak sisi lah. Nah, untuk mengatasi keminderan itu saya membaca dan belajar bicara. Dua hal itu yang jadi acuan saya untuk bisa berteman dengan orang-orang kota. Kalau datang ke Serang itu kan datangnya ke kota, dari Pontang ke Serang. Nah, dengan sejumlah pengetahuan dari hasil bacaan itu saya bisa bergaul lah dengan orang-orang. Nah, yang paling menarik dari bacaan itu sastra. Karena orang saat itu mungkin sampai sekarang juga jarang yang meminati sastra. Jarang membaca buku-buku sastra. Justru di saat-saat saya remaja, saya baca buku-buku sastra. Jadi orang mau ngomong sastra pasti kalah sama saya. Gitu waktu itu ya. Udah ngelotok lah istilah orang Serang mah. Nah, jadi sejak SMP saya sudah baca buku-buku sastra, sudah belajar membaca puisi, ikut lomba-lomba puisi, lomba menulisnya, lomba membacanya dan sebagainya. Dan alhamdulillah selalu jadi pemenang waktu itu. Gitu. SMP, SMA. Kemudian setelah SMA lanjut kuliah di luar Serang ke Bandung. Nah, bahan bacaannya jadi tambah banyak karena memang tersedia cukup banyak di luar. Dulu waktu di Serang saja saya harus beli buku itu ke Jakarta, ke Senen misalnya, atau ke Bandung karena kakak ada di Bandung. Ketika saya kuliah di Bandung, bahan bacaan melimpah, jadi saya bisa baca. Dulu asiknya kalau masuk toko buku itu kita bisa baca sepuasnya di toko buku itu, karena bukunya tidak disegel. Kalau sekarang kan disegel semua buku, nggak boleh kelupas sedikit pun. Kalau kelupas harus beli. Kalau dulu bisa dibaca tuh waktu di Bandung. Jadi yang penting kuat ngadeg 2 jam, 3 jam membaca buku di situ. Nggak perlu beli. Gitu. Kalau nggak selesai besoknya bisa balik lagi. Gitu. Nah, dengan bahan melimpah itulah, terutama buku-buku sastra,
saya kemudian masuk ya, masuk ke dunia sastra sampai hari ini alhamdulillah, dari tahun 80-an sampai ke hari ini udah 40 tahun lebih, masih menekuni sastra hari ini. Walaupun peminatnya sampai hari ini juga nggak terlalu banyak. Gitu. Tapi kalau bicara tokoh yang menginspirasi Kang Totok ini dari sastrawan-sastrawan Indonesia atau internasional itu siapa sih sebenarnya? Sastrawan Indonesia yang waktu itu ya, waktu zaman saya remaja itu Rendra. Ya, karena memang waktu itu juga Rendra Si sedang Burung berada Merak di atas ya, Rendra Si Burung Merak. Buku-buku puisinya juga banyak. Jadi kalau puisi-puisi saya dari dulu sampai sekarang itu lebih menyentuh ke persoalan sosial politik misalnya, kritik-kritik sosial, kritik-kritik politik dan sebagainya, karena memang dulu awalnya saya baca Rendra, puisi-puisi Rendra yang keras lah. Kemudian selain Rendra ada beberapa penyair lain seperti Taufik Ismail, seperti Djoko Damono, Abdul Hadi, itu sudah saya baca sejak saya SMA. Bukunya nggak ada di Serang, dia belinya di luar itu ya, saya cari di luar. Modal ngadeg tadi ya. Modal ngadeg ya. Alhamdulillah kalau hari ini ya buku-buku sastra bisa mudah didapatkan di Serang juga ya, karena ada beberapa toko buku dan karena perkembangan teknologi kan orang bisa akses lewat gadget ya, e-book atau apapun dari manapun. Yang penting kita rajin carinya. Jadi Rendra buat saya itu cukup menginspirasi ya untuk membuat puisi-puisi yang kritik sosial politik. Gitu. Iya, tapi bicara soal puisi sosial politik itu artinya kan banyak puisi-puisi yang bersifat kritis ya, bersifat kritis. Tapi setelah di tahun 90-an kalau nggak salah itu, Kang Totok ini akhirnya menjadi PNS, bagian birokrat, sebagai seorang birokrat ya. Nah, gimana itu? Dan setahu saya juga puisi-puisi Kang Totok itu kan bukan ketika sudah jadi PNS juga tidak berhenti gitu tuh, pasti terus nulis puisi ya sampai sekarang gitu kan. Nah, itu gimana rasanya itu antara seorang birokrat dan seorang sastrawan yang punya ciri khas puisi-puisi yang tadi itu sosial politik? Iya. Saya tahun 93 ya jadi PNS. 93 ya. 93 PNS pusat waktu itu, ditempatkan di Kabupaten Serang, kan belum ada kota Serang ya. Belum ada Provinsi Banten juga. Belum ada Provinsi Banten juga, itu masih Jawa Barat waktu itu. Dua dunia yang berbeda. Kemudian dua dunia yang punya aturannya masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai saya pensiun itu dua-duanya masih bisa saya jalani. Seimbang gitu. Jadi bukan berarti ketika jadi PNS kemudian berhenti menulis karya kritik. Gitu. Karena sampai hari ini pun banyak anggapan orang gitu, bahwa ya kalau jadi PNS nggak boleh ngeritik. Gitu. Padahal PNS juga punya ruang untuk melakukan kritik, apalagi ketika dia melakukan kritik itu, dia melakukannya sebagai di luar PNS, sebagai sastrawan, sebagai penyair, cerpenis atau apapun. Dan ya walaupun karirnya jadi tidak cemerlang, jadi tidak cemerlang di PNS-nya, tapi alhamdulillah PNS-nya bisa dijalani sampai pensiun, sampai lulus lah. Kemudian menulisnya juga tetap. Tahun 99 saya nulis puisi berjudul Indonesia Setengah Tiang. Itu saya ada sudah bukunya PNS juga kalau nggak salah ya. Ada bukunya juga meraih penghargaan ya, yaitu di Komunitas Sastra Indonesia Award waktu itu. Isinya kritik terhadap Orde Baru. Dan orang tidak menyangka bahwa saya adalah seorang PNS. Ya? Tapi puisi-puisinya ada, dibukukan, kemudian mendapatkan penghargaan, dan itu jadi bagian perjalanan saya sebagai seorang PNS bahwa karya-karya kritiknya tidak boleh mati ketika dia jadi PNS. Sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi ya artinya itu ya, selama tetap berkarya dimanapun dia berkiprah sebenarnya bisa tetap kritis ya. Iya. Harusnya ya. Harusnya tetap. Dan itu yang dijalani sama Kang Totok. Ya, menarik sih. Tapi kalau ngelihat
setelah 40 tahun berkiprah di dunia sastra, gimana Kang Toto ngelihat perkembangan dunia sastra saat ini? Hmm, kalau secara nasional ya, Mm-mm. secara nasional itu tidak banyak mengalami perubahan lah. Jadi tetap tetap asik, tetap banyak ya para penyair berlahiran di setiap Mm-mm. daerah. Kegiatan-kegiatan juga tetap berlangsung ya Mm-mm. di Jakarta secara nasional maupun di daerah-daerah lain gitu. Mm-mm. Kemarin juga 2024 saya alhamdulillah dapat penghargaan dari Badan Bahasa di Jakarta. Kementerian Pendidikan ya, penghargaan apresiasi untuk sastrawan yang masih setia 40 tahun berkarya. Tapi kalau dari pemerintah daerah belum ada. Wih, Ya, gitu. Provinsi Banten ataupun Kota Serang Iya. ataupun belum ada. Tapi kalau dari pusat sudah cukup baik ya responnya ya. Sekaitan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Jadi si pelaku budayanya diberi apresiasi, penghargaan, kesetiaan berkarya. Saya termasuk di dalamnya dengan Golagong ya. Tuh, 40 tahun berkarya. Kemudian kegiatan-kegiatan secara nasional masih cukup banyak. Nah, hanya memang kalau di lingkup lokal, Kota Serang ya, atau Provinsi Banten itu justru agak menurun di tahun-tahun sekarang ini dibanding dengan 5-10 tahun yang lalu. Kegiatan-kegiatan kesastraannya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri itu jauh berkurang ketimbang dulu waktu zaman saya muda. Penyebabnya apa itu bisa berkurang itu? Nah, banyak ya penyebabnya, bisa kemajuan teknologi, orang bisa cari banyak hal dari gadget, kemudian malas keluar rumah sekarang karena apa-apa bisa dilakukan Iya, di handphone. rumah ya. Cari bacaan, cari kegiatan, cari informasi juga bisa dilakukan di Sampai cari makan handphone. bisa Cari juga. makan pun bisa tinggal klik saja gitu, termasuk untuk kegiatan sastra. Saya ngelihat teman-teman sekarang yang muda-muda itu cenderung lebih banyak berada di rumah ketimbang di luar rumah. Gitu. Karena menulis bisa dilakukan di rumah, mengirim karya bisa dilakukan di rumah, membuat kegiatan bisa pakai Zoom, ya, membuat ini itu juga bisa dilakukan di rumah, sehingga akhirnya kegiatan offline-nya kurang. Kira-kira ya itu yang terjadi di Serang, di Banten ya, kegiatan offline-nya kurang. Iya. Tapi kalau misalnya kegiatan offline-nya kurang, berarti kan harusnya ada yang meningkat di kegiatan online kan? Dengan harusnya ya. harusnya kan, dengan banyaknya platform media sosial atau dunia website ya. Tapi kenyataannya kan ternyata nggak semarak juga gitu dunia sastra di dunia internet itu. Ya, untuk lokal di sini Untuk ya. lokal ya, terutama ya. Ya itu dia. Saya juga kan ngisi menulis puisi di beberapa situs ya, media online dan sebagainya. Nah itu kebanyakan dari Kota Serang, kota kabupaten di Banten itu sedikit sekali yang ikut berpartisipasi menulis di situ. Entah karena karyanya belum layak sehingga tidak lolos seleksi ya gitu, tidak dipublikasi oleh si medianya, atau memang tidak mengirim karena tidak punya karya. Itu saya belum tahu karena harus dilakukan penelitian ya gitu. Tapi memang nama-nama yang dari Serang itu sangat sedikit, dari Banten sangat sedikit. Misalnya tahun lalu ada kegiatan temu penyair Asia Tenggara di Padang Panjang. Itu dibuka untuk para penyair, untuk umum seluruh Indonesia untuk mengirimkan karya dan seleksi. Itu yang dari Serang cuma saya. Yang dari Banten paling cuma 5-6 orang, yang dari Tangerang kayaknya gitu. Selebihnya ya orang-orang lama lah kan gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Apa tidak mengirim atau memang tidak punya karya yang untuk dikirim. Gitu. Jadi di perhelatan di luar Serang atau Banten itu rata-rata nama orang Serang atau orang Banten itu sangat sedikit. Artinya yang ketika ada acara-acara tingkat nasional juga yang muncul orang ya model-model Kang Toto, Golagong gitu ya. Betul. Artinya yang udah senior-senior gitu. Sementara regenerasinya ini belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Nah, itu apa emang ada masalah sama budaya literasi di Kota Serang apa Provinsi Banten ini? Sebenarnya. Ya harus disurvei sih ya ke anak-anak muda sekarang minatnya apa sih sebetulnya gitu. Tapi kalau dilihat secara umum
minat teman-teman muda yang sekarang memang lebih banyak ke dunia pertunjukan gitu ya, Oh iya, 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 YouTube iya, ya, iya. TikTok, gitu. Audiovisual ya. Audiovisual gitu. Ketimbang dia harus Dia suntuk ya tekstual ya. membaca, suntuk menulis itu berat sekali gitu. Itu lebih banyak ke dunia live streaming. Iya, iya. Jadi saat itu dia ngomong, dia tampil di kamera dan dia bisa lakukan dengan handphonenya sendiri. Buku lewat terabaikan. Padahal buku ini kan sebenarnya bekal ya, bekal karena ya termasuk saya misalnya sebagai jurnalis kan, ya dulu baca terinspirasi banyak lah dulu zaman aktivis, terus ketika mulai nulis koran gitu kan, itu kan banyak terinspirasi sama Khalil Gibran, Hairil Anwar itu kan karya-karya yang ya sebenarnya kan sama seni merangkai kata. Nah sebenarnya di dunia kayak tadi itu dunia audiovisual yang dunia broadcast ya sebetulnya. Dunia broadcast itu kan perlu adanya bacaan-bacaan ini kan supaya ngomongnya juga bisa indah, ya kan? Bisa tersaring, tidak berisi caci maki. Sekarang kan caci maki aja banyak. Asal banget sekarang ya, banyak ya yang asal. Iya. Walaupun ada juga yang bagus-bagus ya. Iya, banyak yang bagus. Saya sih bilangnya gini, kita itu kan hidupnya berlapis-lapis kemajuan teknologi ya. Saya ngalami dari mulai mesin tik manual, komputer sampai ke internet, gitu. Nah, yang sekarang hanya ngalami yang internet, gitu. Dia nggak ngalami yang susah payahnya, gitu. Dia ngalami yang serba cepat, serba instan, serba mudah, serba broadcast, serba kamera, serba live streaming. Nggak ada waktu buat dia untuk merenung misalnya. Jadi mereka kalau diajak buat merenung, membaca buku, berdiam diri, itu sesuatu yang membosankan dan nggak kuat gitu. Ngapain sih? Mendingan live streaming langsung ngetop waktu itu, langsung disawer di TikTok dan seterusnya gitu. Kalau di buku mana ada yang nyawer, kita baca buku ada yang nyawer, nggak ada. Ketika menulis juga nggak ada yang nyawer. Tapi kalau di TikTok, di YouTube dan sebagainya itu bisa terjadi ya. Nah kemudian kebudayaan kita itu nggak tahu ini siapa yang keliru, apakah mungkin semuanya ya. Ada kebudayaan lisan dan ada kebudayaan tulis. Nah, hari ini kita masuk kebudayaan lisan ketiga. Padahal kita belum menyelesaikan kebudayaan tulisnya. Nah, itu tadi kebudayaan lisan naik ke kebudayaan tulis. Kebudayaan tulis itu harusnya jadi dasar pada kelisanan kedua dan kelisanan ketiga. Kelisanan kedua itu ketika televisi masuk. Itu kelisanan kedua. Jadi lisan tapi dia berdasarkan basisnya tulisan. Penyiar TV ya, pembaca berita itu kan basicnya tulisan ya, skrip ya itu. Tapi begitu masuk dunia internet, orang bisa tanpa naskah. Ya itu. Yang penting dia modal gadget, nyalakan video, kemudian dia ngomongnya sendiri. Hey guys, saya sedang ada di sini tanpa skrip. Itu. Maka dunia membaca, dunia buku lewat. Disitulah kebanyakan ya, walaupun ada yang bagus ya, lebih banyak yang kemudian hancur-hancuran. Yang penting keren aja gitu. Iya. Dapat saweran selesai, dapat dolar selesai katanya gitu. Nyari cuan katanya gitu. Itu. Nah itu kan balik lagi ke kita sebagai hidup di sebuah wilayah yang punya pemerintahan. Ini kan juga nggak bisa lepas dari peran pemerintah dong harusnya, ya kan? Bagaimana literasi ini bisa menjadi sebuah budaya yang membangun masyarakat ya. Nah, kalau Kang Toto ini ngelihat bagaimana budaya pemerintah dalam hari ini mendukung budaya literasi di Kota Serang maupun di Provinsi Banten. Ya, kalau menurut saya pemerintah mau tidak boleh ngikutin arus, tapi dia harus membuat arus ya dengan membuat program literasi yang punya dampak manfaat ke masyarakat lebih banyak. Gitu. Jadi jangan sampai dia malah ikut-ikutan live streaming misalnya, malah ikut-ikutan gitu ya, iya ikut-ikutan kayak gitu. Jadi pemerintah kan punya kewenangan membimbing, masyarakat melalui programnya. Gitu. Nah persoalannya mungkin
pemerintahnya nggak punya kemampuan membimbing. Makanya dia ikut arus gitu. Malah dia ikut-ikutan bikin di Instagram dia, di YouTube dia, itu ya ikut-ikutan seperti masyarakat umumnya gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan literasinya ya harus lebih banyak gitu. Yang saya lihat sih hari-hari ini kegiatan literasinya lebih banyak ke seremoni. Iya. Ya, peresmian ini, peresmian itu. Walaupun ada judul literasinya ya. Ada kegiatan diskusi buku, tapi lebih banyaknya seremoni. Diskusi bukunya cuman 30 menit, 1 jam selesai. Ya itu tadi ya, lebih bukan tidak boleh kegiatan seremoni itu, tapi selain kegiatan seremoni harus diimbangi dengan kegiatan yang lainnya gitu. Diskusi buku di banyak. Kalau bisa setiap minggu itu di Dinas Perpustakaan kota, kabupaten maupun provinsi itu ada kegiatan diskusi buku, bedah buku, pembacaan puisi atau apapun gitu. Selama ini sebulan sekali juga nggak dengar kita ada kegiatan seperti itu. Jadi ya mau tidak mau pemerintah mulai hari ini mumpung kata literasi itu lagi booming. Itu menurut saya sih 5 tahun ke depan akan ada kata lain yang akan jadi booming dan meninggalkan literasi. Dulu kita booming mengolahragakan masyarakat, mau masyarakat olahraga. Booming betul. Orang senam semua. Gitu. Senam kesegaran jasmani kan. Tiap Jumat. Booming tiap Jumat ya. Di sekolah, di RT. Sekarang yang booming literasi. Nah, seharusnya gitu di Banten, kabupaten kota lebih aktif membuat kegiatan-kegiatan literasi ya. Tidak hanya judulnya yang literasi. Ya soal itu juga saya dengar ini kan penyair atau sastrawan juga sekarang udah makin sulit juga ini menerbitkan buku gitu kan, yang biaya produksi makin mahal. Terus percetakan juga sekarang sudah, atau penerbit semakin sulit menerima karya-karya dari penulis gitu kan. Nah itu juga kan peran pemerintah harusnya turun juga di situ gitu. Di beberapa daerah mensiasatinya Pemda itu menyelenggarakan festival sastra misalnya, kemudian mengundang para sastrawan untuk menulis, diseleksi, dikuratori, kemudian diterbitkan bukunya. Kalau orang per orang memang berat ya pemerintah, tapi bersama-sama itu menghasilkan buku juga, dan itu di daerah lain ditempuh. Puisi-puisi saya banyak yang lolos seleksi di daerah-daerah dan diterbitkan bukunya. Dan itu jadi kebanggaan daerah. Ini loh ada penyair-penyair seluruh Indonesia yang kami fasilitasi ya. Kemudian diundang sastrawannya ke sana untuk membacakan puisi dan sebagainya. Nah di sini ini belum kelihatan. Yang itu saja belum kelihatan. Apalagi mendukung ini nih sastrawan si A, kita dukung penerbitan bukunya misalnya. Itu belum ada. Walaupun itu terlalu berat gitu ya kalau satu persatu ya. Tapi yang antologi yang barengan lah gitu itu juga belum ada. Belum pernah terjadi di sini. Bahkan kalah sama beberapa tahun lalu tuh saya pernah itu antologi cerpen sebuah sekolah kalau nggak salah, sekolah swasta. Ya sekolah-sekolah banyak ya bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Sementara pemerintah harusnya lebih aktif ya, lebih dan bisa menjangkau yang lebih luas. Tapi pemerintah sendiri kan sebenarnya di segi literasi kan sudah berperan, kalau menurut saya mungkin sudah cukup besar, misalnya saat ini dengan lebih banyak yang perpustakaan ya. Kota Serang sendiri sekarang perpustakaannya bagus ya. Bagus, gedungnya ya. Nggak tahu dalamnya. Gimana tuh kalau kata? Itu kan Perpusnas itu kan memang sedang punya target membangun perpustakaan-perpustakaan di daerah beberapa titik. Kebetulan 2-3 tahun yang lalu kalau tidak salah itu perpustakaan Kota Serang kan dapat dana dari APBN, dari pusat, kemudian jadilah gedung itu ya. Nah ketika gedung sudah jadi, itulah yang jadi problem. Kegiatannya apa gitu. Saya terus terang aja belum pernah sekalipun diundang untuk bikin kegiatan di situ misalnya, atau diundang diskusi buku misalnya, atau pembacaan puisi, nggak pernah. Padahal saya duduk di sebelahnya sebagai PNS waktu itu. Gitu. Itu nggak tahu juga itu kenapa gitu. Bahkan setelah selesai pun nggak ada. Tapi kegiatan lainnya memang ada, seperti pameran buku ada kan gitu ya. Tapi itu tadi ketika sebuah gedung jadi, gitu, jiwanya apa nih? Nah jiwanya ini yang belum, kegiatannya ini yang belum nampak. Gitu. Harusnya kan bisa jadi pusat
kegiatan literasi itu bukan berdasarkan musim aja kan. Iya. Harusnya kan bisa continue, sustain gitu kan. Atau mungkin belum jadi prioritas Wah. untuk wali kota, bupati misalnya, sehingga pihak dinas perpustakaan juga nggak kebagian anggaran untuk ke situ. Jadi anggarannya cuma buat perawatan gedung, misalnya gitu ya, buat pameran, yang lain-lain yang nggak ada mungkin. Berarti itu ya alasannya kenapa dinas itu selalu beralasan belum ada anggaran ya. Ya. Karena nggak dianggarkan. Kenapa nggak dianggarin? Karena nggak prioritas, karena nggak mau. Berarti iya. kan? Gini aja, kita kan sekarang punya wali kota, bupati baru, gubernur baru. Iya. Menurut saya sih, mungkin sayanya yang kurang teliti selama kampanye dan sebagainya, nggak pernah dengar saya bicara sastra, bicara pengembangan bahasa, soal kekayaan bahasa, kekayaan sastrawi, nggak ada. Padahal sastra itu kan sebenarnya membangun pola pikir ya, cara kita berpikir ya. Iya, betul. Tapi itu nggak, orang banyak bicara pendidikan, tapi ya pendidikan yang apa ya, yang tematik lah, misalnya matematika lah dianggapnya. Sementara pola berpikir itu kan sebenarnya yang harus dibangun ya. Iya. Dan itu belum nggak tersentuh ya selama ini ya. Iya, hampir tidak tersentuh ya. Gitu. Ya itu aja kasusnya ya ketika pemilihan kepala daerah kemarin juga. Menurut saya sih tidak ada satupun calon kepala daerah baik kabupaten kota maupun provinsi yang bicara soal pentingnya sastra misalnya. Gitu. Kalau bicara budaya ada, tapi secara umum budaya gitu. Tapi yang bicara sastra, bicara bahasa, kan bahasa itu menunjukkan bangsa. Gitu. Kalau bahasa Serang punah, itu, lalu kita bangsa apa? Gitu kan. Dan Indonesia Merdeka itu dibangun dari sastra sebenarnya. Iya kan, dari kata-kata Soekarno, semuanya kan sastra semua kan. Iya kan, dari sastrawan-sastrawan zaman itu kan. Akhirnya bisa menyemangati itu kan karena sastra. Ya mudah-mudahan yang sekarang baru ini mudah-mudahan punya program itu. Amin. Tapi kalau ngelihat minat generasi muda sekarang terhadap dunia sastra gimana kalau ngelihat itunya, Kang? Ya nggak terlalu bagus juga sih ya, nggak terlalu bagus. Walaupun tetap ada anak-anak muda yang menekuni dunia sastra, tapi sepengetahuan saya yang sudah sekian lama menekuni dunia sastra, itu sekarang justru agak sulit nyari anak-anak muda yang mau kumpul membaca buku sastra, kemudian membahas, kemudian menulis karya sastra. Gitu. Kalaupun ada beberapa orang itu nggak tahan untuk berlama-lama duduk dan membaca, itu gelisah selalu melihat HP ya. Gitu. Padahal dunia sastra itu dunia soliter biasanya. Nah itu dia, karena soliter itulah orang jadi nggak banyak yang kebanyakan kuat. Suka yang rame-rame ya sekarang ya. Gitu. Soliter itu merenung. Iya, orang sekarang lebih seneng rame-rame kan gitu. Jadi kalau sastrawan datang ke tempat ngopi, dia itu membaca dan menulis. Tapi kalau bukan sastrawan datang ke tempat ngopi, dia tuh ngopi doang. Namanya gosip. Oke, menarik sekali. Mungkin harapan dan closing statement lah dari Kang Toto soal dunia sastra di Kota Serang ya, dan di Provinsi Banten terutama. Silakan, Kang. Ya, saya sih berharap ya dunia sastra bisa lebih semarak, bisa lebih banyak orang yang menekuni, tetapi itu bisa terjadi juga kalau semua pihak bekerja bersama ya. Dari pemerintah menyusun program kegiatannya seperti apa yang bisa memfasilitasi anak-anak muda sekarang atau para pelaku sastra yang sudah duluan menekuni bisa mengembangkan bakat, minat, kemampuannya di bidang sastra. Karena bukan hanya yang di luar sastra yang penting, yaitu semua bidang juga penting, termasuk bidang sastra. Kemudian pihak legislatif, pihak eksekutif, pihak masyarakat juga, terus institusi-institusi kesenian itu diharapkan semua bisa bekerja sama. Apalagi sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, di mana dari 10 pokok itu ada 1 pengembangan bahasa dan sastra. Jadi kalau ada satu yang tidak dimajukan, itu
sama dengan menyalahi undang-undang, kan? Iya. Menyalahi amanat undang-undang. Nah, kalau menyalahi amanat undang-undang berarti ya kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Iya. Itu saja sih kira-kira. Ada satu sih yang ini tadi soal institusi kesenian ya. Di Banten ini dulu ada Dewan Kesenian Banten Iya, ya, yang betul. sekarang ini nggak Iya. jalan atau nggak ada itu Iya. saya nggak tahu itu kabarnya itu Iya. gimana menurut? Waktu Dewan Kesenian Banten berdiri, itu zaman akhir Gubernur Rano Karno ya, Iya, zaman iya. akhir ya, itu, yang dibentuk, kemudian jalan kegiatannya, dapat anggaran dari pemerintah provinsi, itu. Cuman kemudian di ujung kegiatan DKB itu ada masalah, ya ada masalah, ada kasus penggelapan atau apa, dan itu sudah diselesaikan secara hukum. Saya juga ngikutin ya proses pengadilannya dan sebagainya. Nah, seharusnya lembaganya tidak boleh mati, yaitu karena toh si pelakunya sudah Mempertanggungjawabkan sudah mempertanggungjawabkan itu dan sudah diproses secara hukum hukum. ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap institusi itu? Pertama ya pemerintah, karena memang itu dibentuk sebagai mitra pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan ya. Pendidikan dan Kebudayaan ya, Iya. itu bagaimana rencana aksinya terhadap institusi itu? Karena itu amanat undang-undang. Harus ada lembaga atau institusi apapun namanya, mau Dewan Kesenian, mau Dewan Kebudayaan, mau apapun. Nah, kemudian di kabupaten kota hanya ada beberapa yang masih berdiri ya, di Lebak ada, di Tangerang ada. Kota Serang nggak ada, Kabupaten Serang nggak ada, dan seterusnya. Nah, itu pemerintah kabupaten kotanya juga harus memikirkan bagaimana lembaga ini supaya jalan. Yang selebihnya ya mengundang stakeholder, para seniman dan sebagainya, untuk bagaimana mengisi lembaga itu kalau sudah jadi itu supaya jalan dengan baik, kan gitu. Tidak terjadi lagi seperti kemarin. Iya. Kan kalau kasus itu mau lembaga kesenian, mau lembaga agama, mau lembaga apa, ya ada juga kasusnya kan. Iya, termasuk lembaga pemerintahan banyak. Iya, kasus juga. Tapi nggak bubar tuh. Nggak bubar ya. Ya, Iya, jadi Dewan Kesenian itu juga saya kira penting ya untuk memfasilitasi bagaimana pertumbuhan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Banten dan melestarikan apa yang sudah ada dan mengembangkan yang sudah ada ini supaya semakin dikenal, supaya juga tidak hanya menjadi sejarah nantinya, karena sebuah daerah tentu besar karena budayanya ya, termasuk literasi itu sendiri yang akan menceritakan bagaimana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Jadi terima kasih CS Banpos, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.